Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Febrianti, NIM 61, dengan mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari FPCB Frontier pada produksi jagung. Data input. Pada data input terdapat 120 sampel dan terdiri dari dua variabel. Yang pertama yaitu satu variabel dependen, di mana variabel dependen ini yaitu variabel Y, produksi jagung. Selanjutnya, 4 variabel independen. Yang pertama X1 yaitu benih, X2 tenaga kerja, X3 pupuk kandang, dan X4 pupuk fosfat. Hasil tabulasi data. Pada data yang berwarna biru adalah data awal, dan data yang berwarna jingga adalah data yang sudah dikalikan dengan NIM. Selanjutnya, data yang berwarna kuning. Data yang berwarna kuning ini adalah data yang sudah dilenkan. Mengapa dilenkan? Karena untuk digunakan pada analisis frontier, sehingga perlu untuk di logaritma natural stokastik. Pada hasil ini terdapat fungsi produksi OLS dan fungsi produksi MLE. Pada fungsi produksi OLS terdapat YI sama dengan A ditambah AC XIC plus EI atau error term, dan kemudian terdapat fungsi produksi MLE di mana YI sama dengan A ditambah AJ XIJ ditambah dalam kurung VI dikurangi UI, di mana VI ini merupakan risiko dan UI merupakan inefisiensi teknis. Pendekatan The Final MLE Estimates. Nilai LRT sama dengan 6,920, sedangkan untuk nilai kode PAM adalah 5,13. Derajat kesalahan 5%. Hal ini menunjukkan nilai LRT 6,920, sementara pada nilai Degree of Freedom atau DF adalah 2. Pada tabel kode PAM dapat diketahui bahwa taraf kesalahan sebesar 5% atau 0,05 dan DF sama dengan 2. Diperoleh nilai kode PAM adalah 5,13. Maka nilai LRT 6,920 lebih besar dari kode PAM 5,13, sehingga dinyatakan tolak H0 terima H1. Artinya, pada analisis ini terdapat kasus inefisiensi pada usaha tani jagung. Nilai gamma. Nilai gamma merupakan nilai yang menunjukkan persentase error term yang disebabkan oleh inefisiensi teknis. Dari hasil analisis diperoleh T rasio atau T hitung yaitu 1,34 dengan taraf kesalahan 5% dan DF-nya 116 diperoleh 1,9806, di mana T rasio 1,34 lebih besar dari T tabel 1,9806 dengan 90,57% error term disebabkan inefisiensi. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis dilihat dengan perbandingan T rasio dengan T tabel, maka dapat dilihat bahwa T tabel sebesar 1,9806 dengan taraf kesalahan 5%. Maka diketahui bahwa beta 1 atau X1 mempunyai nilai koefisien sebesar min 0,789 dengan nilai T ratio min 0,817 lebih kecil dari T tabel 1,9806, yang berarti variabel benih atau X1 tidak berpengaruh secara signifikan pada produksi jagung Y. Beta 2 atau X2 mempunyai nilai koefisien sebesar 0,259 dengan nilai T rasio 0,297 lebih kecil dari T tabel 1,9806, yang berarti variabel tenaga kerja atau X2 tidak berpengaruh secara signifikan pada produksi jagung Y.
Beta 3 atau X3 mempunyai nilai koefisien sebesar min 0,359 dengan nilai T rasio min 0,268 lebih kecil dari T tabel 1,9806, yang berarti variabel pupuk kandang atau X3 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung Y. Beta 4 atau X4 mempunyai nilai koefisien sebesar 0,454 dengan nilai T rasio 0,367 lebih kecil dari T tabel 1,9806, yang berarti variabel pupuk fosfat atau X4 tidak berpengaruh secara signifikan pada produksi jagung Y. Pendekatan Technical Efficiency Estimates. Apabila nilai efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, maka petani tersebut efisiensi secara teknis. Sedangkan jika nilai efisiensi teknis lebih kecil dari 0,8, maka petani tersebut tidak efisiensi secara teknis. Berdasarkan analisis data Technical Efficiency Estimates diperoleh sebanyak 15 petani memiliki nilai Technical Efficiency Estimates lebih besar dari 0,8 dan 105 lebih kecil dari 0,8. Artinya bahwa 15 petani melakukan produksi jagung yang efisien secara teknis dan banyak 105 petani belum melakukan produksi jagung secara teknis. Jadi, min efisiensi sebesar 0,631 lebih kecil dari 0,8. Maka dikatakan petani belum melakukan produksi efisiensi secara teknis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.